Assalamualaikum adik-adik. Pada video pembelajaran sebelumnya mengenai struktur teks berita, di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran tentang kaidah bahasa teks berita. Tonton videonya. Mari kita mulai masuk tentang materi kaidah bahasa teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Selain memiliki beragam jenis, tata bahasa atau kaidah kebahasaan di dalam teks berita juga bersifat khas. Artinya, jenis tata bahasa yang digunakan tidak akan dijumpai di dalam teks jenis lainnya. Meskipun beberapa kaidah mungkin juga bisa ditemukan di teks lain, namun tidak sepenuhnya sama. Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Penggunaan bahasa yang standar atau baku akan memudahkan pemahaman banyak orang karena bahasa standar sifatnya universal dan sebagian besar kalangan masyarakat mudah untuk memahaminya. Contoh kalimatnya adalah ratusan pasien COVID-19 mengantri di lobi Wisma Atlet. Dari kata mengantri pun di sini sudah terlihat contoh kata bakunya. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dalam teks berita, kamu akan menemukan kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Ciri dari kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Penggunaan kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh kalimat. Pelaku kami tetapkan sebagai tersangka. Saat ini kami terus mengembangkan kasusnya. Ucap Sutama. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Kata kerja mental memiliki nama lain, yaitu kata verba mental. Contoh kalimat. Merasa tertipu, para korban lantas melapor ke polisi. Kemudian yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Pada teks berita sudah pasti harus ada keterangan waktu dan tempat agar berita yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas dan pembaca dapat mengetahui di mana dan kapan tempat terjadi hal tersebut. Contoh kalimat. Kata Kapolsek Wonosari Kompol Sutama saat dihubungi Minggu tanggal 8 bulan 10 2017. Kemudian yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Contoh konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Konjungsi ini biasanya ditemukan pada struktur peristiwa yang menjelaskan berita secara kronologis atau urutan waktu. Contoh kalimat. Pelaku datang ke sekolahan, kemudian langsung bilang ke kepala sekolah untuk menyosialisasikan kupon wisata dan kuliner. Ya, itu saja yang bisa kita bahas di materi tentang kaidah bahasa teks berita. Terima kasih sudah menonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.